Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali Anda berjumpa dengan kami. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini hari apa yo, Mas Hersu? Saya ingat hari Rabu, tapi tanggalnya yang saya mungkin agak lupa. Saya tanggal 25 atau 26 ya? Atau 26 Oktober. 26 Oktober ya. Oke. Dan seperti biasa, selamat datang dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network membaca berita di balik berita. Jadi kita ajak Anda untuk membaca berita. Jadi bukan baca beritanya, tapi membaca beritanya di balik berita di balik beritanya, gitu ya. karena penting orang kadang-kadang kalau membaca berita saja, apalagi kemudian membacanya berserak-serak, itu Anda tidak memahami konteksnya gitu. Mari kita diskusikan soal kenapa sih muncul berita ini, mengapa berita ini muncul, dan siapa yang kalau yang bicara ini apa impact-nya, kalau yang ini kenapa bicara seperti itu. Mari kita bicarakan soal itu ya, Mbak Agi. Dan saya kira yang paling banyak dibicarakan orang itu sekarang publik itu soal adanya seorang wanita yang mencoba, tepatnya begitu kata-katanya, yang mencoba menerobos Istana Presiden, Istana Merdeka ya. Ini dan kemudian tapi kita tahu kan di media, terutama media sosial, dan gampang mendebaknya, narasinya udah mulai digoreng bahwa inilah bukti adanya radikalisme gitu ya. Saya sendiri selalu ngomong dalam posisi kita mesti ngambil jarak setiap kali ada kasus semacam ini kan gitu ya Mbak, sebagai wartawan dia tidak cepat mengambil kesimpulan bahwa itu terorisme karena fakta-faktanya memang itu ya bukan terorisme, tapi bukan berarti kita menutup mata kemungkinan adanya jaringan sel-sel yang selama ini disebut sel-sel yang sudah mati gitu hidup kembali. Kita nggak tahu apakah betul itu, tapi satu hal yang kita pastikan ya ini teror. Kalau betul teroris pun nggak serius-serius amat. Itu poin yang mau kita nanti kita bahas juga. Nah, kenapa kita bisa sampai kesimpulan itu nanti kita sampaikan beberapa fakta-faktanya yang nanti kita bahas ya Mbak. Itu saya usul. Soal rencana kudeta Kaisang terhadap Pak Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule, gimana kelanjutannya itu Mbak? Sepertinya belum ada perkembangan yang berarti ya Mas Hersu. Kan akan dibuat draft gitu ya, surat untuk dikirimkan gitu kepada PSSI, dan sampai saat ini prosesnya masih sedang berjalan, kabarnya demikian. Dan belum ada apakah ada klub lain lagi yang bergabung atau bagaimana, kita belum ada update yang signifikan lagi. Ini menarik karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan posisi Gibran sebagai kok Gibran lagi Kaisang ya. Saya sering salah nih antara Kaisang sama Gibran. Tapi pokoknya Andrau lah maksudnya yang saya maksud. kalau ngomongin Solo, wali kota Solo itu pasti Gibran. Tapi kalau ngomongin sepak bola ini berarti Kaisang. Walaupun juga Gibran juga punya saham ya di Persib Solo ini. Nah, harus diakui bahwa gerakan ini nggak boleh dianggap main-main. Walaupun kesannya itu Kaisang itu bercanda-canda ketika kemarin bicara ya, dia bilang cuma dia mau nanya itu karena dia nggak punya gimana sih caranya bikin KLB gitu. Tapi kalau yang ngomong nanya presiden kan ini serius dong, presiden nanya bikin KLB. Jadi gimana caranya ngedraft surat gitu katanya. Ya. Jadi saya kira pasti pengurus PSSI sekarang ini nggak nganggapnya main-main lagi gitu ya. Oke, itu terus apa lagi ya yang sidang-sidang ini menarik ya. Hari ini mau ada persidangan yang cukup menarik bukan hari ini, kemarin ya maksud saya ya. Sudah berlangsung sidang-sidang yang cukup menarik dari kasus Ferdy Sambo karena menghadirkan keluarga ya. Ini minimal kita akan dapat perspektif bagaimana keluarga itu memberikan konteks dari peristiwa ini sehingga kita bisa lebih memahami, karena selama ini kan kita selalu dibombardir dengan info-info pengakuan dari para tersangka gitu ya, dari pengacara. Nah, sekarang keluarga itu untuk pertama kali tampil di persidangan, dan kalau kita ngomong persidangan itu kan jadi fakta hukum ya, itu yang penting harus kita garis bawah itu. Nah, saya kira menarik juga untuk kita bahas. Soal lain apa ya? Ini update saja ini Mbak, update. Kemarin kan Pak Ganjar sudah dipanggil untuk diklarifikasi oleh DPP PDIP tentang kesiapannya menjadi capres. Nah, sekarang ini hari ini ya pukul 10 tadi. Pukul 10 tadi itu rencananya ya. Pak Rudi, FX Rudi. Pak FX Rudi, wali kota Solo ya. FX Hadi Rudiatmo itu
akan dipanggil diklarifikasi karena dia ini memang pendukung utamanya Pak Ganjar Pranowo, bahkan dia secara ini dramatis menyatakan saya mau dibui, dibuang maupun dibunuh, bahkan dibully juga saya udah siap gitu. Satu hal yang kita lihat ini adalah konflik internal di kalangan PDIP gitu ya, yang saya kira nggak boleh dianggap main-main kalau tidak hati-hati. Ini kalau salah mengelolanya ini bisa jadi juga satu perpecahan di internal PDIP yang akan lebih serius nih berkaitan dengan pencapresan. Saya kira itu. Ada isu lain perkembangan ini. Kalau perkembangan anak-anak yang gagal ginjal bagaimana Mbak? Apakah ada angka kematian sudah bertambah pada sepanjang hari kemarin? Iya, saya belum update lagi Mas Hersu mengenai penambahan tersebut, tapi kemudian obat yang didatangkan dari Jepang itu ya, yang untuk dari Singapura atau dari Jepang ya? Dari Jepang kalau tidak salah ya, itu tampaknya cukup signifikan, kabarnya demikian. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang sekarang sedang dirawat akibat gagal ginjal tersebut, tapi saya sendiri juga sedih ya, setelah sekian lama baru didatangkan gitu. Walau bagaimanapun setelah sekian lama begitu, ini kan kasusnya tidak hanya 1 minggu terakhir gitu ya, tapi sudah masuk ke pekan keberapa ini, dan kemudian baru obat tersebut, obat yang manjur lah ya, dikatakan demikian, itu baru didatangkan begitu. Tapi setidaknya ini akan memberikan harapan, walaupun dari sisi hukumnya kita tetap berharap ya akan ada pemeriksaan, tidak hanya berhenti kepada perusahaan farmasi, yaitu untuk saat ini baru ada 2, apakah kemudian bertambah kita tidak tahu, dan kemudian juga tetap dari BPOM itu saya rasa ini perlu dilihat juga pertanggungjawaban mereka begitu, karena ini tadi yang betul dari Singapura Mbak, ini namanya obatnya gagal ginjal Omeprazole, ini dari Singapura, itu harganya mahal memang, 16 juta per vial gitu. Per vial itu maksudnya dari Singapura, ternyata ini dekat dong kalau gitu, kalau dari Singapura. Iya, per vial itu berapa ya? 1 ampul gitu ya. 16 juta per vial ini diberikan. Jadi pemerintah impor obat Omeprazole, obat gagal ginjal dari Singapura. Dan ini mulai diterapkan ke mudah-mudahan itu biayanya mudah-mudahan di-cover oleh pemerintah Mas Hersu, karena pasti saya kira iya, kalau dalam situasi begini saya kira ini di-cover oleh pemerintah. Oke, mari kita bahas yang saya kira topik yang pasti paling seru, itu berkaitan dengan kemarin ya, seorang wanita yang mencoba menerobos ke istana ya, dan saya kira ini kemudian menjadi rame. Ini gampang saya menduganya, karena apa? Karena dia perempuan yang pakai jilbab dan kemudian pakai cadar. Ini sih sebenarnya yang bikin jadi heboh. Kalau dia perempuan biasa aja saya kira nggak akan seheboh ini gitu ya. Iya, saya jadi penasaran penampilan sehari-harinya seperti apa. Apakah sehari-hari dia juga memakai cadar begitu? Apakah dia juga memakai kerudung begitu? Ataukah itu memang baru dia memakai itu ketika dia akan melakukan aksi tersebut begitu Mas Hersu? Dan kemudian sejauh ini sudah diketahui sih ya Mas Hersu bahwa dia berinisial SE, usianya 24 dan berasal dari Jakarta Utara, demikian ya. Walaupun kita belum tahu persis karena belum diumumkan ya secara resmi apa nama kampungnya dan sebagainya, tapi ketua RT setempat rupanya perempuan, yaitu Ibu Nurjanah, mengatakan bahwa yang bersangkutan ini, si pelaku ini lahir di situ begitu, dan orang tuanya juga orang situ begitu. Jadi artinya nggak jauh-jauh kalau dari Jakarta Utara sih ya, masih orang Jakarta juga. Dan kemudian artinya kalau dia memang bertahun-tahun di situ, bukan ngontrak seperti biasanya kan ada kejadian teroris dia mengontrak gitu selama sekian lama dan kemudian dia tertutup, tidak diketahui asal usulnya, dia dari mana dan sebagainya, sehingga penelusuran akan lebih panjang. Tapi kalau ini jelas-jelas dia adalah orang setempat, jadi penelusurannya akan lebih mudah tentunya. Dia bergaul dengan siapa, latar belakangnya bagaimana. Sebelumnya ada dikatakan bahwa dia mahasiswa, tapi kita belum terkonfirmasi lagi apakah betul dia adalah seorang mahasiswi begitu ya. Tapi kalau Mas Hersu, secara saya pribadi ya, saya melihat dari foto-foto yang beredar dan kemudian dari dia meronta-ronta gitu ya setelah ada di kepolisian juga dan ditangani oleh polisi wanita atau polwan,
itu kayaknya agak-agak seperti orang yang depresi begitu ya. Dan kemudian juga dari wajahnya seperti maaf ini seperti ODGJ atau dengan gangguan jiwa atau mental health begitu. Tapi tentunya itu perlu penelusuran lebih lanjut ya, dan katanya pihak kepolisian sih mengatakan akan diperiksa kejiwaannya begitu. Tapi yang menarik ini saya kira soal dua versi gitu ya, yang tentang perempuan ini, siapa yang bagaimana peristiwanya dan siapa yang menangkap gitu kan. Sebelumnya kalau kita membaca penjelasan dari polisi, terutama dari Dirlantas Polda Metro Jaya, kan dijelaskan bahwa yang menangkap itu polisi di situ, dan itu polisinya kemudian polisi lalu lintas ya, kalau kita lihat pakaiannya gitu. Lantas ya. Orang banyak, kemudian tapi orang banyak mempersoalkan kenapa ini ada pistol kok bisa dipegang gitu dengan tangan kosong oleh polisi gitu. Oh begitu kita tahu, oh polisi lalu lintas, tapi meskipun polisi lalu lintas dia juga tetap polisi, dia masih tahu standar seperti itu gitu. Kalau ada barang bukti itu harusnya lebih steril kan gitu. Kalau nonton kita di film-film itu biasanya pakai sarung tangan atau bahkan megangin terus dimasukkan ke plastik untuk diamankan gitu. Malah foto-foto ini menunjukkan. Setidaknya kalau dia pada saat itu ada di lapangan dan dia tidak memiliki peralatan tersebut, dia bisa memakai kacu gitu ya. Kalau kita katakan sapu tangan begitu, atau apapun lah, tisu atau apa, pasti ada lah itu yang seperti itu ada. Dan biasanya juga ada di antara mereka itu kan kalau bertugas juga memakai semacam sarung tangan gitu ya Mas Ersu ya. Tapi ini kenapa tangan telanjang? Kita juga heran melihat itu. Nah ini soal pelanggaran SOP-nya saya kira berkaitan dengan barang bukti. Nah tetapi yang kemudian menarik itu hampir semua media memang memberikan penjelasan bahwa ditangkap oleh polisi. Kalau kita baca pagi hari kemarin ya, berita-beritanya semua karena itu mengutip Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tapi belakangan kemudian muncul penjelasan dari Komandan Pas Pampres ya, Komandan Pasukan Pengawal Presiden ini Marskal ya, karena Angkatan Udara Marskal Muda bintang 2 ini atau Mayor Jenderal kalau dia di darat itu Wahyu Hidayat yang menyatakan bahwa yang menangkap ini yang menangkap ini adalah anggota Pas Pampres gitu ya, baru kemudian diserahkan kepada polisi gitu ya. Nah ini begitu juga senjatanya diserahkan kepada polisi gitu. Ya, diserahkan kepada polisi dan menurut dia itu belum menerobos gitu, masih betul. Makanya yang betul katanya kadang-kadang mencoba menerobos. Jadi makanya kita selalu ingatkan teman-teman media mesti jangan kemudian cepat mengambil kesimpulan gitu, teroris masuk ke menerobos ke istana atau apa. Beritanya bombastis tapi secara ininya salah, konteksnya juga salah, dan kemudian dampak hukumnya juga bisa berbeda gitu ya. Dan kalau coba kita kebetulan ada CCTV ini ya Mbak, yang CCTV kelihatannya dari dalam istana ya. Kalau coba mari kita tonton dulu sebentar ya videonya yang di CCTV ini. Kalau lihat ini memang kelihatannya Pas Pampres sih Mbak ya, yang menangkap ya. Kalau kita lihat CCTV tadi ya, karena perempuan itu tadi datang, kemudian di situ berebut, memang sempat ada yang blank area gitu, yang nggak kelihatan di situ di balik pagar. Tapi secara umum kita lihat prosesnya, artinya sebenarnya sejak awal Pas Pampres sudah tahu. Nah proses penodongan tuh nggak kelihatan di situ ya Mbak ya. Ya kalau kita lihat itu menodong itu adalah narasi ya dari kepolisian ya, karena wartawan ini kan kejadiannya ini pada pukul 7 pagi, terus kemudian dia dibawa kan oleh polisi tentunya di Polda Metro, dan kemudian wartawan ini mendapatkan keterangan kan dari polisi begitu, dan kemudian yang keluar duluan itu bukan CCTV, tapi yang keluar duluan adalah gambar-gambar yang mungkin diambil oleh polisi begitu kan. Nah itulah yang dan kita baru mendapatkan kejadian yang sebetulnya bahwa ternyata
ternyata dia ditangkap oleh Pas Pampres, bukan ditangkap oleh polisi. Karena narasi yang sebelumnya berkembang, keterangan dari polisi yang didapat oleh media atau oleh wartawan ketika mereka mengetahui ada kejadian ini, mereka bukan mengejar ke kantor Pas Pampres di Tanah Abang begitu, tapi mereka mengejarnya kan pasti ke kepolisian karena pelaku juga pasti dibawa ke sana dan diproses di sana. Dan itu adalah seperti Mas Ersu bilang, itu adalah keterangan dari Dirlantas begitu, karena yang kemudian membawa adalah Polantas begitu, yang diserahi pelaku dan diserahi barang buktinya, yaitu polisi yang katanya senjata yang katanya berupa FN itu. Dan kemudian keterangannya adalah bahwa si pelaku ini menodong, padahal terus kemudian itu beredar masif begitu bahwa menodong, dan kemudian ada image seolah-olah bahwa Pas Pampres itu kurang gerak cepat begitu, kok bisa kecolongan gitu kan, orang menanyakan, waduh polisi ini yang hebat gitu, bukan berarti kita di sini ingin mendikotomikan atau ingin mengadu, bukan, tapi kan ingin mendudukkan persoalan pada tempatnya, pada kejadian yang sebenarnya. Nah, kejadian yang sebenarnya itu baru kemudian terungkap ketika kemudian muncullah jawabannya berupa CCTV yang asli, gitu kan, bukan berupa narasi saja. Nah, dari CCTV yang memang ada di sekitaran Jalan dan Merdeka Utara tersebut, ketahuan bahwa ternyata ada dua petugas Pas Pampres yang kemudian ternyata mengejar, menanyai ya, kemudian meminta begitu sesuatu yang ada di tangan dia, rupanya itu adalah pistol begitu, dan kemudian menangkap wanita tersebut begitu. Baru ketahuan di situ bahwa memang betul yang menangkap adalah Pas Pampres. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu tadi ya, Mas Wahyu, bahwa yang menangkap itu sebetulnya adalah Pas Pampres. Baru kemudian setelah itu diserahkan kepada polisi, baik maupun barang buktinya begitu. Ya. Dan sebenarnya sebelumnya meskipun kita nggak begitu paham konteksnya, sebelum muncul video itu kan ada Instagramnya dari Letnan Jenderal TNI Purnawiran Suryo Prabowo gitu ya, yang sebetulnya juga memberi tangkapan layar CCTV tadi gitu ya, dia menyinggung soal itu bahwa ini cara menanganinya berbeda gitu, karena kata dia itu dia menyinggung Abang Jago itu, maksudnya kita tahu pasti maksudnya kepolisian yang pada waktu itu memang ada kasus kan Mbak, itu peristiwanya pada tanggal 31 Maret tahun 2021, kita ingat ada perempuan yang namanya Zakia Aini, itu warga Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur, yang menerobos masuk ke Mabes Polri, itu dari halaman belakang gitu, dan pada waktu itu karena dia juga sempat memang ada CCTV-nya, kelihatan dia seolah-olah seakan-akan dia menodong petugas dan sebagainya, tapi pada waktu itu dia langsung dilumpuhkan, ditembak mati oleh petugas. Yang ini beda gitu, ini katanya tentara melakukannya berbeda. Itu yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Suryo Prabowo gitu, perbedaan dalam penanganannya gitu. Karena kalau orang kemudian dari tembak mati kan susah kita untuk melacak lebih jauh gitu ya. Biasanya seperti ini kalau nggak terlalu membahayakan banget ya lebih bagus kalau ditangkap dalam kondisi hidup, dengan begitu bisa diinterogasi apakah betul dia bagian dari teroris atau sel teroris yang mati yang dihidupkan kembali, atau sebenarnya seperti yang dugaan Anda tadi, jangan-jangan ini hanya sekedar orang yang sedang depresi atau mengalami gangguan kejiwaan dan kemudian mencoba melakukan semacam sensasi seperti itu. Karena menurut saya kalau yang disebut teroris itu nggak seperti itulah gitu, apalagi dia kalau teroris yang terlatih nggak mungkin dia mencoba menyerang sendirian ke istana presiden dan lewat pintu utama gitu kan. Kalau jalan Medan Merdeka Utara ini kan pintu utama ya Mbak ya, di situ jelas berlapis itu pengawalan dari polisi itu. Sebelumnya itu kan sudah di portal juga, salah satu ruas jalan di Merdeka Utara itu kan yang dari arah Harmoni itu memang di portal, sebaliknya yang dari arah lapangan Gambir, dari stasiun Gambir itu memang terbuka. Kalau bagi Anda yang sering lewat depan istana itu akan tahu seperti apa gambarannya. Nggak mudah orang masuk ke istana itu, apalagi kemudian sendirian tanpa senjata. Jadi saya sih berani menyatakan bahwa ini bukan teroris toh. Kalaupun teroris itu artinya ya teroris abal lah ini, kan gitu. Iya betul Mas Ersu. Kalau saya melihat juga demikian ya. Yang namanya teroris itu pasti sudah dia berbentuk, dia sudah memiliki agenda begitu ya, dan dia sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan kalau yang disebut teroris dia sudah melakukan seperti advance penyelidikan gitu ya. Dia sudah mengamati, sehingga mungkin ada beberapa
beberapa CCTV yang dapat melihat sebelumnya dia sudah datang ke lokasi, mengamati, kemudian dia melihat, mencatat berapa kapan gitu yang namanya petugas itu berganti jaga dan sebagainya, dan kemudian kapan pintu itu terbuka dan bagaimana cara dia menyelinap. Kalau ini kan tidak apa ya, teroris itu harusnya tuh targetnya itu tepat begitu. Kalau ini kan kita tidak, sudah pistolnya diragukan dan katanya hanya berisi selongsong saja, tidak ada peluru tajamnya. Kemudian juga tidak langsung diketahui bahwa ini adalah FN ini adalah bentuk rakitan ataukah memang FN yang asli begitu kan, dan masih dilihat lagi. Dan kemudian kalau lihat dari profilnya ini memang kita melihatnya seperti kayak apa ya, kayak orang yang bingung lah Ya, gitu. orang bingung ya. Gitu ya. Ya, kayak orang yang bingung, bukan orang yang kalau seandainya itu kan penuh dengan target begitu. Nah, dan kita masih ingat juga Mas Hersu ini pada bulan Maret kemarin ya, masih tahun ini, itu yang mengendarai Scoopy dan kemudian menerobos markas polisi di Pematang Siantar ya. Dan kemudian dia menabrak kantor pelayanan polisi, masih ingat Mas Hersu, dan kemudian dia diketahui ternyata juga orang bingung begitu karena ingin itu lebih serius kalau itu ya, itu menerobos kalau itu ya. Iya, dia naik motor, kemudian sebelumnya dia mau menabrak Polantas yang ada di depan jalan raya itu, kemudian dia karena mau menabrak dia dikejar dan dia malah masuk ke dalam wilayah kantor itu dan kemudian menabrak kantornya begitu yang ada di depan itu. Dan setelah dilihat ternyata memang ini agak-agak ada gangguan gitu ya jiwanya, karena katanya dia 2 kali gagal menikah dan kemudian ingin menikah lagi tapi dilarang oleh keluarganya, dan kebetulan ternyata orang tuanya adalah purnawirawan. Saya tidak tahu orang tuanya purnawirawan polisi atau TNI, tapi dari keluarga dari keluarga yang kita bisa lihat lah benar begitu ya, bukan yang dari mana begitu. Dan jadi artinya dalam hal ini kita juga harus memasukkan kondisi orang bingung begitu ya, dan itu katanya adalah atas inisiatif pribadi kalau yang ada di Pematang Siantar. Tapi juga kita bisa melihat juga barangkali mereka ini juga ada yang meremot begitu ya Mas Hersu. Kita juga ingat kejadian seperti misalnya pembunuhan para kiai atau ustadz begitu yang ada di masjid pagi-pagi subuh dan sebagainya. Sampai sekarang kan tidak terungkap begitu, tapi terjadi berkali-kali di berbagai wilayah begitu. Termasuk almarhum Ustadz Ali Jaber juga mengalami hal itu begitu ya. Dan kita tidak tahu sampai sekarang kok bisa sama, selalu orang gangguan jiwa yang melakukan itu begitu kan, sampai sekarang kita tidak tahu ini kelompok apa ini yang melakukan itu. Nah, ini mungkin kita tidak tahu ada hubungannya atau tidak, tapi dalam hal ini patut dilihat juga gitu, apakah ini pelaku ini adalah korban atau apa begitu. Ya. Dan kalau kita menyimak penjelasan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, itu beliau yang mencoba menenangkan publik bahwa enggak, situasinya masih tetap aman lah, enggak. Jadi dia juga tidak membuat menyatakan bahwa terburu-buru menyatakan ini teroris dan sebagainya kan gitu. Iya, Pak Fadil Imran justru mengatakan bahwa ini belum tentu teroris begitu. Padahal sebelumnya ini yang namanya buzzer, yang namanya di media sosial sudah ramai sekali dengan mengatakan ya itu tadi yang digoreng adalah jilbabnya, adalah cadarnya dan sebagainya begitu kan. Tanpa mengetahui dulu hasil penyelidikannya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, begitu kan. Tapi sudah langsung digoreng, ya inilah. Apalagi sebelumnya ya, Pak Muldoko mungkin pernah mengatakan bahwa situasi makin tidak kondusif, begitu ya, radikalisme itu meningkat dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian digoreng oleh para buzzer, gitu, pernyataan tersebut. Tapi kalau saya lihat sih ini jauh dari faktor radikalisme itu tadi yang dibilangkan radikalisme meningkat. Karena Pak Muldoko sendiri kan juga sudah memberikan penjelasan di situ bahwa itu individu. Ya, dan kemudian tidak ada tidak ada magazin pelurunya itu tidak ada ya, hanya ada ada selongsongnya aja, atau gimana istilahnya dari Pak Muldoko itu? Iya, bahwa itu jadi pistolnya itu bukan pistol yang aktif gitu kan, jadi tidak ada peluru tajamnya di situ. Tapi kesimpulan bahwa ini adalah aksi individu juga terlalu dini, karena Pak Muldoko kan bukan polisi ya, bukan Kapolri, bukan Kapolda begitu, dan ini masih dalam penyelidikan gitu. Apalagi ini masih dilihat lagi, ini dari mana inisiatifnya begitu Mas Hersu. Kalau saya lihat Mas Hersu dalam kondisi seperti ini yang negara ini penuh dengan carut marut ya belakangan ini begitu ya, kita mesti
tetap mewaspadai ada orang yang bermain begitu. Apalagi ini sekarang sudah menyasar Pas Pampres. Saya kira ini tidak hanya sekedar menyasar istana ya, tapi menyasar menguji Pas Pampres itu sendiri. Apakah dia siap ataukah tidak? Kalau kita melihat ada kemungkinannya ke situ, kita kan perlu skeptis ya. Tapi kalau kita tahu bahwa TNI itu belajarnya tidak mungkin kita bisa melihatlah yang namanya video-video bagaimana TNI itu belajar misalnya ada penjahat begitu ya, dia harus melihat itu laki-laki ataukah perempuan. Dalam detik dia harus bisa menentukan apakah peluru perlu dilepaskan ataukah tidak. Dia harus bisa langsung memprofiling begitu. Profilingnya adalah apakah orang itu membawa senjata atau tidak, senjatanya itu sudah dikokang atau belum, dalam sesaat dia melihat dia dalam posisi menembak atau tidak, memprofiling wajah apakah dia memang bermaksud jahat ataukah tidak. Itu kan memang kepekaan seperti itu yang diasah kepada TNI. Dan saya rasa dalam hal ini Pas Pampres berhasil ya Mas Hersu ya, bahwa bagus tidak sekali menembak yang bersangkutan. Kan kalau misalnya ini terlalu reaktif pada kejadian itu dan kemudian ditembak mati gitu kasusnya, dan ternyata kemudian diketahui bahwa itu pistolnya nggak ada peluru tajamnya gitu, dan apalagi itu pistol rakitan, ini kan menjadi sangat konyol kita ya. Satu, menimbulkan kekhawatiran karena kok sampai ada penembakan mati, itu kan orang kesannya pasti ada sesuatu yang serius. Yang kedua, kita juga mempertanyakan profesionalisme dari Pas Pampres kan gitu kalau sampai itu terjadi, dan untungnya itu tidak terjadi. Jadi ya ini termasuk bagus lah penanganannya ya dari sisi itu. Kalau soal klaim tadi itu mungkin kalau kita mau positive thinking, laporan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mungkin laporannya juga tidak lengkap dari lapangan gitu. Tapi sekarang dengan lihat CCTV dan sebagainya, kita bisa tahu seperti apa. Iya, ya betul Mas Hersu. Jadi dalam hal ini kita melihat profesionalisme ya, dan kepada kelompok yang misalnya kalaupun ada seandainya skenario bahwa ada kelompok yang kemudian mencoba-coba untuk melihat profesionalisme dari Pas Pampres ini, ya akan mendapatkan jawabannya. Dia tidak berhasil begitu. Kalau seandainya seperti kata Mas Hersu, dia langsung ditembak padahal pertama dia wanita, kedua ternyata pelurunya kosong, pistolnya kosong. Yang ketiga sepertinya dia tidak memiliki target gitu ya, apalagi kalau sudah ditelusuri dan ternyata dia ada memiliki gangguan jiwa dan sebagainya, akan lebih konyol lagi begitu kan. Nah dalam hal ini yang tadinya misalnya seandainya ini ya ada yang kelompok yang berusaha untuk mencoba begitu atau mencoba Pas Pampres ini profesionalismenya itu tadi, maka gagal dalam hal ini Mas Hersu. Ya, tapi juga gini, saya sepakat dengan Pak Kapolda, jangan dia kemudian cepat-cepat menyimpulkan ini terorisme gitu kan. Kita tahu yang ada yang merasa ini faktanya bahwa ada kelompok radikal ya, jangan buru-buru begitulah dalam situasi itu, apalagi kalau kemudian targetnya digunakan untuk kepentingan politik kan. Kita tahu kenapa kita kemudian jadi alert gitu ya, jadi kemudian sensitif dengan hal semacam ini, karena kan kita tahu selama ini selalu sudah mulai di narasi-narasi soal politik itu mulai digoreng, dan kita tahu pasti itu yang sebenarnya targetnya adalah umat Islam, dan ini sebenarnya kejadian semacam ini bisa menjadikan justifikasi karena biasanya kemudian digoreng habis-habisan oleh para buzzer. Tapi kelihatannya kali ini mereka nggak dapat Mbak para buzzer itu kalau menggoreng isu ini isunya langsung mentah gitu saja, saya kira ya, walaupun tetap saja mereka pasti akan coba terus gitu. Ya betul Mas Hersu, apalagi sebelumnya dikatakan bahwa yang bersangkutan ini ada kitab suci di dalamnya ya, tanpa disebutkan Al-Quran, kita sudah bisa menduga bahwa yang dimaksud itu adalah kitab suci Al-Quran. Tidak mungkin orang dengan bercadar membawa kitab suci agama lain begitu kan, dan yang lain adalah HP katanya begitu, dan peralatan wanita. Tapi terakhir Pak Fadil Imran mengatakan bahwa tidak ada yang signifikan yang dia bawa, tidak ada buku, tidak ada catatan. Nah artinya kalau buku kitab suci termasuk sebuah buku ya, artinya juga tidak ada itu. Ya oke. Mari kita biarkan polisi untuk menyelidiki lebih lanjut, dan nanti tolong diberikan penjelasan kepada publik, karena bagaimanapun supaya publik nggak terlalu khawatir melihat situasi, tapi yang khawatir justru kalau digoreng-goreng nggak karu-karuan itu kan jadi bahan. Kemudian yang satu menggoreng, yang satu mendinai, dan ini kan kemudian jadi rame lagi gitu ya. Oke. Baik, kita tinggalin dulu deh Mbak ini. Ini bukan bukan lone wolf, ini apa ya? Kalau menurut saya
kalau disebutnya kan sering begitu ya, kayak kasusnya Zakia Aini dulu disebut sebagai lone wolf gitu ya. Dia apa ya, lost wolf gitu ya. Atau apalah gitu ya. Iya iya betul Mas Hersu. Atau ini semacam kalau misalnya lost in translation, ini adalah lost in palace atau lost in apa gitu ya. Ya, gitulah. Tersesat di istana gitu. Ini nggak terlampau, bukan terlampau serius. Kalau tuh betul ditanya dia bagian sel dari teroris lucu-lucuan aja lah gitu terorisnya gitu ya. Jangan digoreng-goreng macam-macam gitu, bikin masyarakat takut, bikin khawatir. Apalagi kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat lagi ya, aduh. Ya, apalagi ini menjelang G20. Jadi, itu serem loh. Hati-hati loh para buzzer ini, jangan Anda goreng-goreng ini. Kalau Anda goreng-goreng terlalu itu nanti bisa backfire terhadap Pak Jokowi sendiri gitu, karena betul. Karena persyaratannya di mana aja mau diserang, apalagi nanti kita di Bali kan gitu khawatirnya mereka ya. Iya, salah satu persyaratan dari G20 adalah beberapa bulan sebelum pelaksanaan itu tidak ada aksi terorisme di negara tersebut, tidak ada ancaman kepada presiden negara tersebut dan sebagainya, banyak persyaratannya. Kebetulan ini memang terjadi di istana dan kemudian G20 lebih kepada Bali dan kota-kota di sekitarnya, pulau-pulau di sekitarnya memang begitu ya. Tapi tetap saja ini kan akan menjadi berita begitu. Yes, oke. Baik, apa yang saran Anda? Mungkin sidang ini cukup menarik ya. Sidang biasanya disiar kalau Pengadilan Jakarta Selatan menyiarkan secara langsung. Hari ini nggak ada siaran langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, tapi televisi lain menyiarkan soal itu ya. Kalau saya sih lebih menyoroti soal apa ya, peristiwa yang menurut saya peristiwa kemanusiaan gitu, di mana Richard Eliezer di situ Barada Richard Eliezer itu minta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dan kemudian bersimpuh di situ dan dimaafkan. Menurut saya ini salah satu, saya menyadari secara psikologis itu akan meringankan beban kejiwaan kedua belah pihak lah, baik dari keluarga Yosua sendiri maupun juga dari Richard Eliezer. Sebagai orang yang bersalah dan dia kemudian membuat semacam pengakuan, dia minta maaf, itu pasti akan mengurangi beban kejiwaan dia. Dan bagi orang yang juga mengalami penderitaan yang seperti keluarga Yosua, itu misery gitu ya, semacam penderitaan itu, ada kelegaan juga kalau kita sudah bisa memberikan maaf kepada orang lain. Saya membayangkan kalau hal yang sama itu dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo dan juga oleh Ibu Putri Chandrawati, itu pasti sangat-sangat meringankan beban keluarga dari Brigadir Yosua ini. Iya betul Mas Hersu, terenyuh ya lihatnya dan prihatin karena yang bersujud itu bersimpuh di depan kedua orang tua almarhum Yosua itu adalah seorang pemuda, harapan bangsa, harapan keluarganya yang penuh dengan harapan di masa depan, pemuda berusia 24 tahun yang sebelumnya kita tahu dia mungkin akan menggapai cita-citanya, tidak mungkin dia akan menjadi seorang jenderal juga gitu ya, tapi kemudian dia masuk ke dalam lingkaran persekongkolan yang seperti ini dan akhirnya menjadi terdakwa. Dan dia atlet lagi ya, sebelumnya dia atlet panjat tebing. Memang kalau lihat pangkatnya Barada memang berat dia untuk jadi jenderal. Tapi ada sih, saya kenal beberapa kasus orang-orang yang masuk mulai dari prajurit gitu. Tapi dia lulusan SMA gitu. Dia berprestasi dan kemudian dia mendapat rekomendasi masuk ke akademi gitu. Ada yang saya kenal sekolah lagi, betul. Dan kemudian dia bisa menjadi jenderal gitu. Ada yang kasus-kasus semacam itu. Tapi untuk polisi saya belum tahu apakah ada kasus semacam itu. Tapi tentu saja ini anak muda yang saya kira potensial kalau kita lihat fisiknya, dia punya prestasi. Betul. Atlet dan kemudian harapan keluarganya karena bapaknya yang kita tahu adalah sopir truk begitu dulunya ya Mas Hersu, dan dia rajin membantu orang tua, dia rajin ke gereja, menjadi putra altar atau apa, jadi acara-acara gereja dia. Jadi artinya ini sebenarnya melibatkan orang-orang yang teguh dalam beragama begitu ya, dan dididik dengan baik oleh para orang tuanya, karena Yosua juga dididik dengan perilaku yang seperti itu begitu, taat ke gereja, rajin membaca kitab dan sebagainya kalau menurut pernyataan dari orang tuanya. Dan kemudian yang menarik yang lainnya Mas Hersu, selain dari Baradae ini bersimpuh di kepada kedua orang tua Yosua, juga adalah pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak Mas Hersu yang kembali menyatakan ya bahwa dia menduga kuat bahwa Putri Chandrawati itu istri Pak Ferdi Sambo adalah ikut menembak, yaitu sebagai penembak yang ketiga begitu. Jadi ketika ditanya lagi oleh hakim ketua, apakah
jadi ada 2 penembak, tidak, 3 penembak begitu. Dan penembak ketiganya adalah Putri Chandrawati. Dari mana Anda tahu? Dia mengatakan bahwa ini adalah hasil dari penyelidikan dia sendiri. Jadi ada dan kemudian dari intel yang dia miliki begitu, dan keterangannya adalah kalau dia pernah mengatakan kepada media, keterangannya adalah berasal dari kepolisian sendiri. Jadi orang-orang yang dari polisi sendiri, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Nah, ini menarik sekali Mas Hersu. Tapi karena dia tidak bisa menyebutkan identitas dari orang yang memberikan keterangan tersebut, kita tidak tahu apakah keterangan ini akan bisa menjadi fakta hukum ataukah tidak nantinya di persidangan. Ya. Memang ini kalau di media itu ada istilahnya disebut sebagai hak tolak gitu ya. Ketika kita bisa menyebutkan sering sekali di media itu orang menurut sebuah sumber gitu ya. Nah, itu betul-betul harus ada sumbernya kan. Kadang kita tidak menafikan ada juga beberapa teman-teman media yang dengan serampangan menggunakan istilah menyebut anonim gitu ya, sumber, tapi sebenarnya dia nggak ada sumbernya kan. Nah, ini mumpung ngomongin ini penting juga kita jelaskan gitu ya. Kan kalau di media itu ada yang disebut off the record. Itu off the record itu tadi sebenarnya betul penjelasan yang kita tidak boleh disampaikan kepada publik. Itu hanya betul untuk pemahaman kita sendiri, tapi itu nanti biasanya bisa kita siasati dengan cara kita untuk menyampaikan kepada publik itu. Terus ada yang disebut namanya not attribution gitu ya. Not attribution itu kita boleh menyebut tapi tidak boleh menyebut namanya siapa gitu. Misalnya sebuah sumber. Nah, itu dan itu memang betul ada di dalam kasus ini mungkin ada kemiripan ya kasusnya si Kamarudin ini, dia punya sumber tapi dia tidak mau menyebutkan. Nah, apakah pengacara saya kira juga punya hak semacam itu, kalau di media itu disebut namanya hak tolak gitu. Kita tidak boleh menyebutkan itu. Tetapi hakim itu punya hak untuk memaksakan di pengadilan untuk membuka itu. Kalau tidak bersedia membuka itu, dia bisa kena sanksi pidana. Dan hakim yang bisa menentukan. Nah, dalam kasus ini kelihatannya Kamarudin tidak mau menyebutkan itu. Nah, pertanyaannya apakah kesaksian ini menjadi fakta hukum di persidangan atau tidak gitu. Tapi setidaknya itu memberikan perspektif lah bagi para hakim dalam melihat persoalan ini. Iya, betul-betul. Dan ketika ditanyakan kepada Roni Talapesi, yaitu pengacara dari Baradae, dia mengatakan bahwa apakah betul memang Putri Chandrawati ini menjadi pihak ketiga yang ikut menembak Yosua, ya dia mengatakan bahwa itu nanti akan dibuktikan pada sidang pembuktian begitu. Kalau ini kan masih memeriksa saksi dan nanti ada sidang pembuktiannya. Dan kemudian yang menarik yang lainnya adalah pernyataan atau kesaksian dari Vera Simanjuntak ya, kekasih dari Yosua itu, Mas Hersu. Dia menceritakan bagaimana saat-saat terakhir itu dia masih berkomunikasi dengan Yosua. Walaupun ini sudah pernah ketika dia diwawancara dan kemudian dia menyatakan ini, tapi ini tetap menjadi hal yang menarik karena ini dinyatakan pada sebuah persidangan yang dimana itu semuanya akan dicatat dan akan menjadi fakta hukum. Kalau seandainya dia ada bukti-bukti. Nah, kalau ini nilainya ini berarti karena dia sebagai saksi itu kan saksi itu orang yang melihat, mendengar atau lakukan sendiri gitu ya. Dalam hal ini kan dia langsung terlibat dalam perbicaraan dengan Yosua kan gitu. Jadi ini sangat penting ini kesaksian Vera ini. Iya, betul. Dia jadi pada jam 16 lebih 10 menit, artinya jam 4 sore lebih 10 menit, katanya dia mendapatkan telepon dari Yosua, itu sampai sebanyak 4 kali, tapi dia tidak angkat karena dia sedang dalam perjalanan berbelanja ke kota Jambi, tapi kemudian ketika dia sampai di rumah, yaitu pada 16 lebih 20 atau 25, begitu, lebih 25, jadi jam 4 lebih 25 menit, itu dia kemudian menelpon Yosua, menelpon balik, begitu, ada apa bang, kok menelpon sampai 4 kali, begitu kan, dia ingin menanyakan hal itu. Tapi kemudian dia mengechat dulu Mas Hersu. Jam 16.25 dia mengechat dulu ada apa, kemudian dibaca tapi tidak dijawab. Jadi dia penasaran, kemudian 6 menit kemudian, yaitu 16:31 dia menelpon, dan kemudian dijawab oleh Yosua bahwa nanti deh abang kabari lagi, kurang lebih seperti itu begitu. Jadi sepertinya Yosua sedang berada di tengah sesuatu yang dia tidak bisa menjawab kepada Vera begitu. Dan kalau kita melihat dari CCTV, apa yang ada di CCTV itu, jadi mengonfirmasi Mas Hersu bahwa pada jam tersebut Yosua ini masih hidup. Sebelumnya kan dinyatakan bahwa Yosua ini tewas duluan, baru kemudian Ibu Putri dan juga Baradae, Richard Rizal, mereka ini menelpon Verdi Sambo, dan kemudian Verdi Sambo baru datang ke lokasi melihat mayat Yosua begitu. Tapi ternyata dari sini kita bisa mengkonfirmasi bahwa
pernyataan dari para anggota polisi yang 4 orang itu yang dia melihat CCTV yang kemudian disuruh dihancurkan oleh Ferdy Sambo, mereka kan terkejut melihat bahwa ternyata apa yang dikatakan Ferdy Sambo itu sama sekali tidak benar, karena justru Ferdy Sambo datang duluan dan Yosua masih terlihat masih hidup. Artinya dia bertemu Yosua dalam keadaan hidup, mengkonfirmasi bahwa rekonstruksi bahwa ada kemungkinan memang Ferdy Sambo ini yang membunuh Yosua, begitu, ikut membunuh Yosua. Dan di situ kemudian setelah dikatakan demikian dan berdasarkan catatan Yosua itu meninggalnya sekitar jam 5 lebih 10 sekitar jam segitu Mas Hersu. Jadi antara rentang waktu itu ya 5 lebih sekian sampai 5 lebih 17 sekitar jam itu. Jadi artinya memang pada saat-saat terakhir, pada saat ada gambar Yosua masih ada di halaman dari rumah dinas itu, memang dia masih hidup dan terkonfirmasi dia masih melakukan percakapan dengan kekasihnya begitu. Jadi ini semakin menguatkan lah ya. Ini kan sebenarnya cerita-cerita semacam ini kemarin sudah kita sempat dengar gitu, tapi sekarang kemudian jadi utuh di pengadilan. Tapi tetap sekali lagi kuncinya ini bagaimana pengakuan dari Richard Eliezer. Dan tapi yang agak berat karena dia ini berhadapan dengan banyak saksi lain yang nanti pasti akan berlawanan dengan minimal setidaknya dalam hal ini adalah ada Ibu Putri Chandrawati dan Pak Ferdy Sambo, itu pasti mereka dalam satu paket lah yang sama. Belum tahu kita seperti apa kuat gitu. Kalau Ricky Rizal kelihatannya rada-rada in between lah gitu ya di antara itu gitu ya Mbak ya. Iya, karena dia ingin lepas ya, dia ingin bebas begitu. Jadi sepertinya ya dia masih kalau kita melihat dia seperti ragu-ragu gitu ya. Kalau melihat pernyataannya ini sebenarnya yang bagaimana dia melihat atau tidak, posisinya ada di dalam atau di luar. Katanya dia tidak melihat secara langsung, tapi kalau tidak melihat secara langsung masa dia tidak mendengar. Sementara yang ada di luar saja itu mendengar dan tergopoh-gopoh masuk ke dalam gitu. Dan kemudian yang menarik lagi Mas Hersu, ada pernyataan dari Kamarudin Sipajuta yang menyatakan bahwa sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya soal pelecehan itu. Karena katanya yang terjadi di Magelang itu justru Ibu Putri yang menggoda Yosua begitu. Jadi Ibu Putri yang menggoda Yosua dan kemudian Yosua yang mengabaikan atau menolak godaan dari Ibu Putri tersebut. Ketika ditanya lagi-lagi oleh hakim, Pak Kamarudin menyatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari sumber dia yang tidak bisa disebutkan namanya. Nah, seperti kita tahu sumbernya ya dari dalam. Kalau soal itu kan, pada kasus itu sebenarnya yang ada di rumah adalah Kuat Ma'ruf dan Susi, ya kan? Ya. Tapi sekarang ini kebanyakan orang yang dicek cuman Kuat Ma'rufnya, yang versinya jelas memberatkan Yosua gitu. Nah, dengan Susi ini saya juga penasaran nih gitu. Sementara kalau Ricky Rizal dan Richard Eliezer kan pada waktu itu dia tidak ada di rumah, dia sedang mengantarkan makanan dia kalau nggak salah untuk anaknya Pak Ferdy Sambo yang sekolah di Taruna Nusantara kan gitu. Jadi memang ini kekhawatiran kita ya bahwa Ferdy Sambo itu masih bisa lolos itu sangat mungkin gitu kan. Tadi sekali lagi ini betul-betul Richard Eliezer ini berhadapan dengan banyak kelompok lain yang berada di kubunya Ferdy Sambo gitu. Iya betul Mas Hersu. Jadi Susi pada waktu itu dia terlihat menangis dan sampai sekarang tidak ketahuan dia menangis karena apa. Dia menangis, tentunya orang yang menangis itu bisa jadi karena sedih, bisa jadi karena ketakutan, gemetaran melihat kenyataan yang terjadi, begitu yang sesuatu yang unusual, yang tidak biasa. Nah, ini apa yang menyebabkan dia nangis? Menurut saya Susi ini salah satu saksi penting ya yang betul. diungkap soal itu. Oke, ini masih masih terus menarik kalau untuk kita ikuti Ferdy Sambo itu, dan Anda sendiri nanti pasti juga akan sangat tertarik lagi dengan hasil putusan kalau kemudian ternyata keputusannya itu berbeda dengan yang diprediksi oleh publik gitu ya. Siap-siap aja dengan kejutan-kejutan semacam itu. Tapi sekali lagi ini saya kira tergantung lagi bagaimana juga opini publik ya. Kalau opini publik terhadap kasus ini mengendur, sangat mungkin itu nanti bisa terjadi hal yang mengejutkan. Tetapi selama publik terus mau-watch ini dengan serius, kemungkinan kita tidak akan dapat kejutan-kejutan yang seperti kita duga tadi. Ya, tetapi kan masalahnya di Indonesia ini terlalu banyak sekali isu-isu gitu. Orang pada waktu itu mungkin fokus pada Ferdy Sambo, tapi nanti tiba-tiba muncul kasus-kasus lain yang juga lebih menarik perhatian publik. Seperti kita lihat dalam kasus misalnya Kanjuruhan dan sebagainya gitu ya. Oke. Saya kira Ferdy Sambo kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut ya, Mbak Agi ya. Iya betul Mas Hersu. Mungkin kita perlu beritahukan juga kepada pemirsa, karena ini kita pernah juga menarasikan ini ya, kita pernah
memberitakan soal kasus dari Nikita Mirzani, Mas Hersu. Ini adalah Mirzani, oke. ya, ini menarik juga kalau buat ibu-ibu ya, karena ibu-ibu selain mengikuti berita politik, juga mengikuti berita. Makanya bapak-bapak juga banyak senang sama Nikita Mirzani. Jadi habis maghrib ya kalau tidak salah ya kemarin itu Nikita Mirzani akhirnya ditahan, Mas Hersu. Dan ya sebelumnya kan dia pernah ditahan tapi itu kemudian dibebaskan begitu ya pada waktu kasus ini beberapa bulan yang lalu sih ya kayaknya. Dan kemudian kemarin itu akhirnya ditahan karena memang sudah lengkap begitu. Hasil penyidikan dari polisi sudah lengkap dan kemudian sudah diserahkan kepada kejaksaan dan akan memasuki masa persidangan. Tampaknya demikian sehingga dia karena ancamannya adalah 5 tahun maka dia harus ditahan dan sempat terjadi drama kabarnya demikian yaitu dia teriak-teriak kemudian bahwa ini tidak adil bahwa lawannya dia menyebut nama lawannya memang dia itu siapa begitu ya dan kemudian ya tapi bagi kita bahwa ini adalah ada keadilan juga sih Mas Hersu dalam hal ini ya walaupun menurut Nikita ini tidak adil begitu tapi kalau kita melihat selama ini dia tidak tersentuh gitu pada berbagai kasus dan sebagainya dan kita mengetahui Nikita ini sebelumnya ada berita juga sebelumnya ya media memberitakan bahwa dia sudah ketika itu Pak Ferdi Sambo itu masih belum berkasus begitu kan masih belum ada kasus pembunuhan Yosua bahwa dia sudah melaporkan kelakuan dari kepolisian Kota Serang itu kepada Propam gitu bahwa kenapa kasus dari lawannya dia yang dilaporkan di Jakarta Selatan itu tidak diproses sementara kasus dia yang dilaporkan di Serang itu diproses dia memprotes seperti itu begitu dan kemudian menurut dia itu sudah diterima dan tidak mungkin bahwa dia akan ditahan gitu dan sebelumnya dia juga saya masih ingat dia pernah menceritakan bahwa pengacaranya yaitu Fahmi Bahmid kalau tidak salah namanya demikian itu adalah pengacara yang sangat handal jadi kata dia kalian pakailah Bang Fahmi Bahmid ini begitu karena dia adalah orang yang sangat handal melakukan sangat profesional sehingga saya saja pakai dia tidak pernah begitu tidak pernah dia bisa ditahan tidak pernah dia pokoknya semuanya jadi bisa bebas begitu nah dalam hal ini menjadi ujian juga nih Mas Hersu ini bukti bagaimana nih Bang Fahmi nih gitu. Oke nggak tapi kasusnya seingat saya bukannya Nikita ini udah pernah jadi narapidana, dia pernah ditahan, benar nggak? Ya, itu sudah pernah. Mungkin waktu dulu saya nggak tahu pengacaranya siapa ya. Kasus apa waktu itu Mbak? Sudah, kalau tidak salah itu kasus dengan mantan suaminya Dito ya Mas Hersu, yang anak dari Pak Abdul Latif ya, dari mantan menteri itu kan dia dulu menjadi istri dari Dito Latif begitu. Kemudian kalau tidak salah ya kasusnya adalah itu. Iya, katanya ada KDRT atau apa, tapi kemudian ada kalau dalam yang baru ini kasusnya adalah ITE ya, karena dia mengunggah di IG story-nya mengenai lawannya ini begitu. Dan kita memang harus hati-hati ya untuk mengunggah sesuatu karena kalau saya lihat seringkali para artis ini suka saya tidak tahu itu demi kebutuhan konten atau apa tapi narasinya suka lebay sangat-sangat berlebihan Mas Hersu dengan menggunakan kata-kata yang tidak proper gitu yang tidak baik untuk didengar begitu kan dan kemudian kita kan kalau mengaku NKRI Pancasila sesama anak bangsa masa sih ngatain walaupun sejahat apapun lawan kita sebenci apapun kita kepada dia tidak layak kita untuk mengata-katai dengan misalnya dengan nama binatang ataukah dengan kata-kata yang suka kalau di TV suka ditut begitu ya dan itu memang nggak enak banget untuk didengar. Nah jadi apa yang dia unggah di IG story-nya itu kemudian berbuah menjadi kasus ITE ini begitu. Oke. Ya. Jadi dia sudah mulai ini berarti kasus dia ditahan dan proses artinya nunggu pelimpahan kasusnya ke pengadilan gitu ya. Ya, betul. Ya, kita tunggu saja karena sebelumnya seperti yang kemarin kita sebutkan Nikita ini sudah seperti dalam tanda kutip berlindung ke Pemuda Pancasila ya, dia sudah masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila dan berharap bahwa nih jangan main-main, gue sekarang sudah menjadi anggota Pemuda Pancasila begitu kan. Dan kemudian juga ketika dia seminggu sekali atau 2 kali begitu ya dia harus melakukan pelaporan ke polisi dan kemudian ditemani juga oleh PP setempat gitu karena dia mungkin sebagai anggotanya begitu. Tapi ternyata toh ya hukum berjalan seperti ini. Kita harap salah maupun tidak hukum itu berkeadilan kepada semua.
Ya, ya, ya. Ini bagus karena kemarin kan Pak, ini rangkaian dari pembenahan di kepolisian dilakukan oleh Pak Listio Sigit ya. Kalau sebelumnya dia ngomongin soal tilang elektronik diberlakukan, nggak boleh tilang manual. Oh ya, itu kabarnya untuk di Jakarta tilang manual itu buku-bukunya udah ditarik semua. Jadi nanti kalau Anda terutama di Jakarta gitu ya, yang ada polisi kok tiba-tiba dia masih menggunakan tilang menggunakan buku kertas gitu, silakan divideokan, itu mesti dilaporkan ke polisi gitu ya. Karena itu sudah tidak berlaku lagi. Siapa tahu sudah ditarik oleh Dirlantasnya tapi ternyata masih ada yang ngumpetin gitu. Dan ya, karena informasi seperti ini bisa jadi tidak sampai ke bawah begitu ya. Belum tentu mengikuti masyarakat saya belum tahu. Jadi yang kita ingatkan lagi satu, ada soal tilang elektronik yang sudah berlaku, jadi nggak ada lagi buku-buku, jadi bolehnya cuman kalau toh sebel cuman ngomel-ngomel aja. Sekarang polisi nggak boleh nilang gitu. Iya, tapi ini Mas Hersu, emak-emak tetaplah bikin SIM begitu ya. Nah, iya harus dong. Dan taat lalu lintas, pakai helm, kemudian sen kanan beloknya ke kiri. Itu tetap bikin sebel juga ya. Itu soal itu, terus kemudian soal kalau mau naik pangkat, mau sekolah, masuk sekolah dan sebagainya nggak boleh bayar lagi kan. Yang terbaru itu Pak Listio Sigit mengingatkan pentingnya bahwa apa yang mudah jangan dipersulit. Memang harusnya begitu. Sesuatu yang mudah dipersulit di Indonesia itu karena urusannya tadi supaya orang keluar duit gitu. Jadi sebenarnya harus sesuatu yang dipermudah itu, sesuatu yang mudah harus kita permudah, bukan malah dipersulit. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita itu ya. Kita punya harapan lah kalau ada perbaikan-perbaikan dimulai dari kepolisian, kita bilang begitu karena ini paling krusial soal penegakan hukum itu. Jadi ketika orang persoalan keadilan itu udah tegak, saya kira soal-soal lain itu akan mengikuti ya Mbak ya. Karena problem utama kita itu bukan soal radikalisme, sekali lagi itu bukan soal keadilan ya. Betul. Karena semua orang kalau dalam keadaan perut terisi, orang nggak mau diajak demo. Betul. Iya. Dalam keadaan semuanya adil, ngapain lagi untuk demo? Orang udah adil kok, kita mau protes lagi. Jadi nggak perlu lagi teriak-teriak NKRI harga mati ketika ada keadilan itu ditegakkan, itu otomatis itu harmoni di NKRI itu akan terwujud dengan sendirinya ya. Kita masih pamit ya Mbak Agi. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.